Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum bicara ini, kalau pemirsanya nanti Mabes TNI, Mabes Polri, ataupun para purnawirawan dan veteran, ya saya minta maaf kalau nanti ada hal-hal yang dulu telah terjadi. Nah, jadi karena ini saya minta maaf, dan termasuk para keluarganya. Secara real, kejadian pada bulan Mei 1998 dan sebelumnya mengenai masalah penculikan itu, Prabowo kan sebagai komandan yang teratas. Ada rencana operasi waspada yang ditangani Faisal Tanjung waktu itu Panglima ABRI untuk amankan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Jadi udah saya terangkan sebelumnya waktu itu di media lainnya bahwa mereka bukan menculik. Menculik itu kan suatu perkataan etimologinya bagi orang-orang yang reformasi sekarang diculik katanya. Itu bukan culik, ditangkap karena melakukan pengacauan pemilu 97 dan sidang umum MPR 98. Itulah maka ditangkap ketika terjadi pemboman di Tanah Tinggi, pemboman di Bekasi, dan bawa bom mereka ini. Nah, kemudian ditangkap. Dan setelah reformasi terjadi, Prabowo kemudian dalam hal ini bukan diberhentikan karena case itu. Ya, Prabowo itu bukan karena karena sebagai orang atasan yang berbuat bahwa sudah dihukum. Prabowo tingkatan atas tidak ada memerintahkan. Itulah duduk persoalannya sebagai komandan Kopassus. Karena waktu itu Kopassus adalah anti teror, bukan polisi, sekarang polisi. Nah, kalau sekarang terminologi yang dikatakan itu menculik, orang-orang sekarang bawa bom, ditangkap atau diculik? Ditangkap sampai di 88. Terminologi dulu juga gitu. Jadi dengan demikian Prabowo tidak terlibat masalah ini. Peristiwa Mei, kerusuhan. Ya, kerusuhan Mei 98 dituduh pada Prabowo. TGPF, tim gabungan pencari fakta, yang Romo Sandiawan mengatakan bahwa ada rapat di Kostrad, yaitu hadir bangsa Buyung Nasution, Bambang Wijayanto, ada Rendra, ada Setiawan Jodi, ada Din Samsudin, meminta kepada Prabowo pada tanggal 14 itu untuk mengambil alih keadaan. Dia sebagai mengambil kekuasaan. Ditolak oleh Prabowo. Tidak konstitusional. Karena masih ada Wakil Presiden Habibie, masih ada Pangap Pak Wiranto, masih ada Kasat Subagio, masih ada Wakasat, masih ada terakhir dia level kelima. Kata mereka seperti kasus tahun 65 Pak Harto mengambil alih. Waktu Pak Harto, Bung Karno tidak tahu di mana. Panglima Angkatan Darat sebagai Panglima Koti, Komando Operasi Tertinggi dalam rangka Dwi Kora, Jenderal Yani, waktu itu terbunuh. Nah, situasi itu yang senior, Angkatan Udara sama Angkatan Laut tidak jelas kondisional kemana. Diambillah alih oleh Pangkostrat Pak Harto. Karena itu level kedua setelah Angkatan Darat, Panglima Darat, Pangkostrat. Sekarang dia level kelima. Waktu disarankan kepada Buyung Nasution CS supaya ambil alih keadaan, tidak mau dia. Nah, kenapa dia dituduh mau kudeta? Dari mana logikanya? Karena kerusuhan, tanggal 14 pertemuan dilakukan oleh Pangkostrat dengan tokoh-tokoh untuk buat kerusuhan. Kerusuhannya terjadi tanggal 12, tanggal 13. Masa rapat pertemuan tanggal 14 merancang tanggal 13? Di mana logikanya itu? TGPF. Jadi dengan demikian, Prabowo tidak ada niat, dan kalau diberhentikan karena itu ada pasukan liar, adalah tidak benar tindakan dilakukan ini. Jadi pemberhentian juga sebenarnya tidak sah akibat ada laporan mau kudeta. Itu dulu persoalan. Demikian aja. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan? Panglima ABRI sebagai penanggung jawab keamanan mestinya bertanggung jawab. Siapa Panglima ABRI? Ya maaf aja. Ya, saya tidak menyebutkan Panglima Wadi pada waktu 98 itu. Harus bertanggung jawab. Tetapi ketika Habibie naik pada tanggal 22, beliau minta kepada Habibie dialah sebagai Panglima ABRI.
Masa sudah gagal 13, 14, 15 dan kekacauan, tanggal 22 minta jadi Panglima ABRI. Saya waktu itu datang ke Habibie, bawa surat Nasution, maksudnya jangan lagi orang yang gagal pada tanggal 13, 14, 15, kekacauan sampai tanggal 22, jangan jadikan Panglima ABRI lagi. Habibie sangat hormat kepada Pak Nasution. Saya bawa suratnya itu. Tapi ketika saya mau bawa suratnya itu, tiba-tiba Sintong Panjaitan pada tanggal 22 itu datang dan nyuruh saya pulang. Saya bilang saya ditunggu sama Pak Habibie di rumah makan. Di ruang makan. Tiba-tiba datang Pak Wiranto. Loh, kalau gitu saya berhadapan dengan Panglima ABRI tidak enak. Masa membicarakan orang yang datang gitu. Jadi akhirnya kedudukannya sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah Pak Wiranto karena kekacauan 12, 13 sampai tanggal 22 kok jadi Panglima ABRI lagi. Beliau sendiri minta. Dan saya dengar sendiri waktu itu. Tadinya mau jadi Panglima ABRI-nya adalah termasuk Pak Endro Priyono. Rencananya Panglima ABRI terus Menhannya adalah Pak Wiranto. Setelah itu diganti, saran kita adalah Pak Subagio sebagai Panglima ABRI dan sarannya Prabowo sebagai Kasat. Itu legal. Tidak, bukan itu mau kudeta kita datang. Datang pada Presiden menyampaikan. Dan Prabowo juga datang, saya juga datang ke Kuningan, datang ke istana. Bukan kita mau kudeta. Kalau mau kudeta tanggal 14 sudah dikudeta sama Prabowo. Dia tidak mau, dialah seorang demokrat dan dia konstitusional. Baik, kita rehat.